Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 Alail? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya Kak. Lah hari ini kita lanjutkan belajar temanya di subtema 2 pembelajaran 1. Silahkan disiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya Kak. Kalau sudah silahkan dibuka halaman 59. Di sini tentang kebersamaan di sekolah. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01. Siswa-siswa kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, itu nomor pembelajaran 1 tentang upacara bendera. Coba kalian amati. Setiap hari Senin SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Nah, Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-teman bergegas masuk kelas. Nah, itu ya dongengnya, disimak ya, nanti Usnia akan bacakan ya, judulnya Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya, biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Lalu, ia berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralih oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu, kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralih pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan melompat-lompat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya
ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Itu tadi ya Kak, cerita tentang ikan dan burung, mereka saling tolong menolong dan saling bekerja sama. Nah, lanjut di halaman 62 ini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Nah, nanti silahkan kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6 ini berdasarkan cerita yang Usnia tadi sudah bacakan ya Kak ya. Nah, lanjut ya Kak ke halaman 62. Lah di sini ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Lah contoh sikap hidup rukun di kelas itu ada menghormati, bekerja sama, gotong royong. Nah, tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Saling menghargai, menjalankan piket kelas, menolong teman yang sakit. Itu ya Kak. Lah ini di sini lanjut kita akan belajar tentang membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Lah coba kalian amati lah, itu Siti satu bagian itu dibagi menjadi 2, itu berarti setengah. Kalau satu bagian dibagi menjadi 3 itu 1/3, itu juga satu utuh dibagi 4 itu berarti 1/4 ya Kak. Lah dalam membuat pecahan membagi gambar harus besar. Lah coba perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Lah coba kalian amati yang gambar satunya pembagian tidak sama besar, itu bukan pecahan setengah. Lah pembagian sama besar itu disebut pecahan setengah ya Kak. Syaratnya harus sama besar. Lah di sini nanti di halaman 65 itu ada, coba kalian ayo berlatih itu perhatikan kumpulan gambar berikut. Lah itu sama besar ya Kak. Lah banyak bangun di atas ada berapa, terus banyak warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa. Nah begitu juga dengan nomor 2 dan nomor 3 itu sama ya Kak. Itu ada gambar 3 bintang, terus yang di bawahnya itu ada gambar 4 segi 6. Lah di halaman 66 ini pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Lah tadi syaratnya apa? Harus sama besar ya. Nah coba kalian nanti kerjakan dan beri tanda centang. Lah di sini di bawahnya itu ada ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Coba kalian amati 68 ini. Lah itu adalah gerakan tari kijang ya, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Nah yang di bawahnya itu melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Di bawahnya menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti gambar. Lah itu adalah gerakan dasar dari tari kijang. Lah nanti silahkan boleh kalian praktekkan di rumah ya. Lah mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya Kak. Sekian dari Usnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.